Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam untuk materi semua bersih, hidup jadi nyaman. Toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mugoladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis ini ada dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Kemudian najis mughaladzoh. Najis mughaladzoh adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara menyucikannya melalui beberapa tahap, yaitu membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita bisa dikatakan terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian, apabila kita terkena hadas besar, apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri atau setubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia. Cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kemudian, darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam. Yang pertama, darah haid, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-cirinya secara umum adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam, merah tua, kemudian berangsur-angsur menjadi semakin bening. Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat mulai berumur 9 tahun. Namun, rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadoh atau penyakit. Pada kondisi perempuan yang sedang haid, tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Yang kedua, darah nifas, yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan.
setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari dan paling lama 60 hari. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Yang ketiga, darah istihadzoh, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadoh ada 4 macam. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa manifos. Yang keempat, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadoh tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Kemudian tata cara toharoh dari hadas, yaitu mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus menyucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau junub. Tata caranya, yang pertama, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Kemudian wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya, yang pertama niat dalam hati. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan disunahkan membasuh telinga, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, tertib atau dilakukan secara berurutan, dan berdoa setelah wudhu. Kemudian tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Tayamum ini dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Tayamum ini boleh dilakukan apabila tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit, dan telah masuk waktu sholat. Tata caranya, yang pertama niat, yaitu untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya, nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, dan mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Hikmah toharoh. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda,
bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang kelima, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.